Baca Buku Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertema tentang jurnalistik televisi. Ini jurnalistik televisi, dan saya akan membaca bab majalah televisi. Majalah yang umumnya kita kenal ialah majalah cetak. MTV juga banyak bersamaannya dengan majalah cetak. Sebagian besar ciri majalah cetak terdapat juga dalam acara MTV. Majalah cetak umumnya terbit secara teratur, umpamanya sekali seminggu, sekali 2 minggu, atau sekali sebulan, tetapi tidak setiap hari. Terbit pada hari yang sama atau tanggal yang sama, umpamanya tiap hari Senin, hari Rabu, setiap tanggal 15 atau tanggal 30, dan sebagainya. Isinya bermacam-macam, umpamanya mengenai bidang sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Ada pula majalah yang khusus untuk bidang tertentu, umpamanya majalah pertanian, majalah hukum, majalah ekonomi, dan sebagainya. Walaupun sifatnya khusus, isinya tetap saja bermacam-macam, umpamanya pertanian tradisional, pertanian modern, pertanian di negara berkembang, pertanian di daerah pegunungan, pertanian di daerah pantai, dan sebagainya. Tebalnya sama setiap kali terbit, sekali-kali atau biasanya sekali setahun. Mungkin diterbitkan lebih tebal dibanding dengan terbitan biasa. Ini merupakan edisi khusus. Seperti majalah cetak, MTV pun mempunyai ciri-ciri tertentu yang hampir bersamaan dengan majalah cetak, antara lain: 1. Disiarkan secara teratur, umpamanya sekali seminggu, sekali 15 hari, atau sekali sebulan, tetapi tidak setiap hari. Disiarkan pada hari dan jam yang sama, umpamanya setiap Selasa jam 8.30 selama 45 menit atau lebih. Isinya bermacam-macam, umpamanya mengenai bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Dalam sebuah MTV mungkin disiarkan 2 atau 3 item, tetapi mungkin sewaktu-waktu hanya terdiri atas 1 item aja. Ada kala setiap akhir tahun atau sekali 6 bulan disiarkan acara MTV yang bersifat khusus, yang panjangnya mungkin melebihi acara MTV biasa. Ini merupakan edisi khusus. Yang sangat umum adalah acara MTV yang disiarkan sekali seminggu. Hal yang paling perlu diperhatikan dalam menangani sebuah acara MTV ialah perimbangan isinya. Jangan terlalu berat kepada satu persoalan saja, sementara soal yang lain kurang diperhatikan. Di sini seorang produser harus memegang peranan yang menentukan. Dia tidak boleh terjerumus kepada
suka atau tidak suka. Yang menjadikan ukuran bukanlah selera orang produser, melainkan pengertiannya untuk melihat semua masalah yang terjadi di sekitar kehidupan ini, baik nasional maupun internasional. Seorang produser haruslah peka terhadap apa saja yang hidup dalam masyarakat, yang harus mendapat perhatian utama ialah hal-hal yang sedang menjadi topik dalam masyarakat. Kemampuan untuk memilih mana yang penting dan yang kurang penting harus ada pada seorang produser. Dalam acara MTV umumnya, persoalan yang dibicarakan divisualkan dengan film atau video tape. Tetapi tentu saja dapat dilakukan wawancara di studio, namun yang harus diingat ialah jangan menempatkan wawancara sebagai pembuka acara MTV. Wawancara pada umumnya merupakan forum untuk mengungkapkan pendapat atau pandangan atau opinion. Penonton lebih menyukai peristiwa daripada pendapat. Jika dalam acara MTV itu dimasukkan wawancara, hendaklah wawancara itu diletakkan di tengah, bukan pada permulaan. Sebagai contoh, kita ambil sebuah peristiwa olahraga, yaitu perebutan Piala Dunia sepak bola di Argentina tahun 1978. Bila kita hendak memasukkan peristiwa ini sebagai item dalam MTV, tentulah sebaiknya kita mempunyai film dokumenter tentang kejuaraan sepak bola dunia pada masa-masa yang lalu, serta pertandingan di Argentina dan sebagainya. Bila kita ingin mendengar pandangan tokoh-tokoh sepak bola di negeri ini, kita dapat melakukan wawancara dengan tokoh tertentu, baik di studio maupun di luar studio, dengan film atau video tape. Wawancara itu sendiri tidak boleh mendominasi seluruh acara. Wawancara di sini hanya sebagai pelengkap. Sudah jelas bahwa untuk membuat sebuah acara MTV yang baik diperlukan bantuan dari beberapa orang reporter, beberapa juru kamera, dan seorang pembawa acara. Tanpa bantuan mereka itu sukar dapat dibuat sebuah acara MTV yang bermutu. Pembawa acara akan bertugas juga sebagai mata rantai yang menghubungkan suatu item dengan item lainnya. Jika dalam MTV itu dapat beberapa buah item, pembawa acara ini sering juga disebut regmat. Ya, haruslah
seorang yang benar-benar mengerti siaran televisi, mempunyai pribadi yang sangat bagi penonton. Pembawa acara itu sendiri seakan sudah merupakan satu acara tersendiri. Sekalipun sebuah acara MTV selalu didasarkan atas berita yang sudah disiarkan, dalam pengolahannya dapat saja ditinjau kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat peristiwa itu. Kemampuan untuk melihat ke depan itu harus pula dimiliki oleh seorang produser acara MTV. Kalau dalam sebuah MTV terdapat beberapa buah item, sebaiknya pada tempat pertama diletakkan hal yang paling banyak dibicarakan dalam masyarakat, baik masalah nasional maupun internasional. Itu pula sebabnya mengapa wawancara tidak baik untuk dijadikan pembuka acara, sebab wawancara bukanlah merupakan peristiwa yang paling disorot masyarakat. Pekerjaan di pemberitaan adalah pekerjaan yang berlomba dengan waktu. Ada kalanya apa yang harus disiapkan hari ini sudah terasa basi untuk dijadikan item dalam acara MTV 2 hari berikutnya. Mungkin pada hari acara MTV disiarkan, tiba-tiba terjadi suatu peristiwa lain yang lebih penting dan patut dimasukkan ke dalam acara MTV. Dalam keadaan semacam ini, seorang produser tidak boleh ragu-ragu untuk membatalkan apa saja yang harus dipersiapkannya beberapa hari sebelumnya dan menggantinya dengan item yang lebih bagus dan lebih penting. Hal semacam ini bisa bagi sebuah acara MTV. Kadang-kadang bahkan seorang produser terpaksa membuat sebuah item yang sudah disiapkannya untuk memberi tempat kepada item baru yang lebih baik, lebih penting. Nama acara MTV itu dapat bermacam-macam, umpamanya Dunia dalam Seminggu, Horizon, Perspektif, Pelangi, dan sebagainya. Terserahlah nama apa yang Anda sukai. Seperti terlihat pada acara MTV dari kedua contoh di atas, yang dipersoalkan adalah bermacam-macam hal seperti masalah politik, militer, pemogokan, agama, hukum, kesehatan, dan sebagainya. Ruang lingkup acara MTV ini harus sama luasnya dengan ruang lingkup pemberitaan.
Juga terlihat bahwa semua persoalan yang ditengahkan dalam acara MTV itu sudah pernah ditengahkan dalam berita biasa. Hanya saja dalam acara MTV persoalan itu dibicarakan secara lebih dalam. Dalam menentukan panjangnya acara ini, janganlah sampai tergoda oleh banyaknya waktu yang tersedia. Umpamanya waktu yang tersedia adalah 15 menit untuk satu item, maka janganlah memaksakan supaya item itu hanya 15 menit panjangnya. Jika kita bersikap demikian, ada kemungkinan acara itu menjadi longgar, sebab kita akan cenderung untuk mengulur-ngulur acara supaya mencapai 15 menit. Prinsipnya ialah jika setiap item itu sudah cukup mantap 10 menit, siarkanlah 10 menit. Siarkanlah 10 menit, jangan dipaksakan menjadi 15 menit. Sebaiknya jika item itu harus meminta waktu 60 menit, berilah waktu sebanyak itu supaya tidak ada bagian yang tercecer. Kalau dalam sebuah, sebaiknya jika item itu hanya meminta waktu 60 menit, berilah waktu sebanyak itu supaya tidak ada berita yang tercecer. Kalau dalam sebuah acara MTV dapat disiarkan 2 item, jangan dipaksakan jadi 3. Semuanya harus berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya. Naskah film berita tidak kalah pentingnya dari peliputan film ialah menulis naskah untuk film still yang akan disiarkan dalam berita televisi. Dari pengalaman banyak orang yang berkecimpung dalam penulisan naskah film berita atau news film writing, didapat suatu kesimpulan bahwa penulisan naskah film berita merupakan suatu lapangan yang sangat vital dalam jurnalistik televisi. Walaupun ada juga kameramen yang sanggup menulis naskah film yang dibuatnya sendiri, kadang-kadang ia kekurangan waktu dan boleh jadi suatu terlalu letih untuk tugas itu hingga tidak mungkin baginya untuk sekaligus menulis naskah filmnya. Itulah sebabnya pada banyak stasiun televisi tersedia juga penulisan-penulisan yang khusus bertugas untuk membuat naskah film still. Bagaimanapun, penulis-penulis ini harus pula mengerti seluk-beluk pemberitaan secara umum. Sebelum menulis naskah film still,
Seorang penulis haruslah menyiapkan diri dengan jalan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan bagi film itu. Sekitarnya tugas menulis naskah itu menjadi beban Anda. Maka inisiatif untuk mengumpulkan bahan-bahan bagi penulisan itu harus datang dari Anda sendiri. Begitu Anda mendapat tugas dan mengetahui bahwa juru kamera sudah turun ke lapangan, Anda pun sudah harus mulai dengan langkah pertama, yaitu mengumpulkan bahan sebanyak-banyaknya. Anda mungkin dapat memperolehnya dari perpustakaan atau dari orang-orang yang ada hubungannya dengan peristiwa itu, atau dari mana saja hal dapat menambah perbendaharaan Anda dalam penulisan naskah. Jangan menunggu sampai film itu selesai diproses di laboratorium. Tidak usah pula menunggu sampai deposit diserahkan kepada Anda, walaupun deposit itu akan sangat Anda butuhkan nantinya. Bahan-bahan yang Anda kumpulkan ditambah dengan deposit serta keterangan-keterangan lain dari juru kamera. Semuanya akan berguna bagi kelengkapan naskah Anda. Naskah harus mulai ditulis sesaat setelah Anda selesai melihat film itu. Sebab seorang penulis naskah film berita tidak boleh menunggu sampai ingatannya dingin. Anda harus mulai menulis di waktu segala-galanya masih segar dalam pikiran. Penulisan naskah film berita dapat dibagi ke dalam dua cara, yaitu 1. Penulisan naskah secara sinkron. Dalam hal ini harus ada kecocokan antara tulisan dengan gambar. Biasanya yang harus ditulis secara sinkron ini ialah film berita yang agak panjang dan melukiskan tindakan atau perbuatan yang dramatis dalam peristiwa itu. Umumnya peristiwa seseorang buruh yang terjebak dalam kepungan api yang sedang berkobar, atau peristiwa pembajakan dan sebagainya. Naskah haruslah juga mengandung kecocokan dengan gambar atau
kecocokan dengan gambar kalau yang diberitakan atau yang diperlihatkan dalam film adalah tokoh-tokoh yang sedang melakukan sesuatu, umpamanya menteri dalam negara Amir Mahmud melantik gubernur Sumatera Barat, ketua Obstrip Suedomo melakukan pendadakan pada sebuah kantor dan sebagainya. Dalam hal semacam ini, antara naskah dan gambar dalam film harus sinkron. Janganlah sekali-kali menulis naskah yang menceritakan materi penerangan sedang meresmikan sebuah stasiun televisi. Tetapi kelihatan di gambar adalah kepala stasiun yang baru diresmikan. Penulisan naskah secara sinkron ini memang sedikit sulit karena harus dihitung detik demi detik dari film itu. Tetapi hanya dengan ketelitian semacam itulah komentar sebuah film benar-benar bisa sinkron dengan gambar-gambar yang ditampilkan. 2. Penulisan secara garis besar. Dalam hal ini tidak perlu ada sinkronisasi antara tulisan dengan gambar. Naskah hanya melukiskan latar belakang peristiwa. Penulisan secara blok ini hanya dibenarkan untuk film berita yang pendek. Naskah cukup memberikan informasi. 2. Penulisan secara garis besar. Dalam hal ini tidak perlu ada sinkronisasi antara tulisan dengan gambar. Naskah hanya melukiskan latar belakang peristiwa. Penulisan secara blok ini hanya dibenarkan untuk film berita yang pendek. Naskah cukup memberikan informasi secara umum saja. Di samping kedua cara di atas, masih perlu diingat beberapa hal penting tentang penulisan naskah film SIL untuk siaran berita, antara lain sebagai berikut. 1. Naskah yang Anda tulis haruslah semata-mata merupakan pelengkap dan sama sekali tidak mengulangi informasi yang sudah diberikan oleh gambar atau film itu sendiri. Jangan diceritakan lagi kepada penonton tentang apa yang sebenarnya dapat dimengerti dan dipahaminya sendiri dengan jalan melihat gambar atau film yang muncul di layar televisi. Tulisan naskah film itu hanyalah sebagai menambah lengkapnya rincian dari apa yang terlihat di layar. Terima kasih. Ini sedikit menceritakan tentang jurnalistik televisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.